Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di podcast kisah horor kopi dan mistis. Untuk kali ini saya akan membacakan part yang keempat dari Akan Indra K 057. Selamat mendengarkan. Namanya Samichan. Dia ini temanku, teman sekolah, juga teman di rumah. Rumah kami juga bersebelahan, jadi kemana-mana aku sama Samichan ini selalu bersama-sama. Main bersama, nyari kayu bakar bersama, nyari rumput bersama, mengembala kambing juga bersama. Pokoknya dah kayak dua sejoli gitulah. Namun ada suatu saat di mana hubungan kami menjadi agak renggang. Ya namanya juga anak-anak. Kadang hanya karena masalah sepele yang awalnya teman baik bisa jadi permusuhan dan saling membenci. Samichan ini sebenarnya anak yang baik dan rajin. Meski sifatnya kadang agak sedikit usil dan tengil. Dia tinggal bersama emak dan bapak tirinya. Dia juga punya adik tiri perempuan, Yuni namanya. Bapak tiri Samichan ini galak banget, terutama kepada Samichan. Salah sedikit saja bisa kena omelan sepanjang hari. Dia juga kayaknya gak suka banget sama yang namanya anak-anak. Jika ada anak yang main di dekat rumahnya, suka diomelin dan diusir-usir. Berisik katanya, ganggu orang tidur dan lain sebagainya. Karena rumahku dan Samichan ini bersebelahan, jadi hampir setiap hari aku bisa mendengar kalau bapaknya Samichan ini marah-marah. Seperti siang itu, hanya karena terlambat pulang sekolah, Samichan kena marah habis-habisan. Dikira Samichan ini pulang sekolah nggak langsung pulang, tapi main dulu. Tapi Samichan ini udah kebal dengan omelan-omelan bapak tirinya. Mungkin karena saking seringnya diomelin, jadi udah terbiasa. Mau diomelin kayak apa juga dia cuek aja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Seperti siang itu, sambil menikmati merdunya omelan sang bapak, Samichan asik melahap makan siangnya di emperan rumah. Duduk di atas lincah, tangan kiri menyangga piring, tangan kanan menyuap nasi ke mulut, dan kaki diangkat sebelah. Aku yang melihat dari teras rumah tersenyum geli. Gak kebayang gimana jengkelnya tuh bapak Samichan. Dia udah ngomel panjang lebar, yang diomelin gayanya kayak gitu. Selesai makan tuh, aku lihat Samichan lewat depan rumah, bawa golok dan tali dari bambu. Pasti mau cari kayu bakar. Biasanya dia selalu mengajakku, tapi karena kita lagi marahan, jadi dia berangkat sendiri. Bahkan saat lewat depan rumah dan lihat aku duduk di lincah teras, dia cuek aja. Jangankan menyapa, melirik pun juga enggak. Aku sedikit keki juga sama sikapnya itu, tapi bodoh amat lah. Aku juga gak peduli. Aku yang waktu itu juga berniat untuk mencari kayu bakar, kemudian berangkat lewat jalan yang berbeda dengan yang dilalui Samichan. Aku lewat area persawahan di selatan desa, sedang Samichan lewat jalan desa, jalan yang menuju area Tegal Salahan. Ya, kita punya lokasi favorit untuk mencari kayu bakar. Letaknya di area Tegal Salahan, tepatnya di ladang Mbah Joyo.
Berbeda dengan ladang-ladang milik petani yang lain yang biasa ditanami palawija, ladang Mbah Joyo ini justru ditanami pohon sengon. Ladang Mbah Joyo ini lumayan luas, letaknya di sebelah barat jalan Salahan, kira-kira 100 meteran jaraknya dari jalan. Tanaman pohon sengonnya banyak banget, sampai hampir mirip hutan kecil. Nah, di ladang itulah biasa kami mencari kayu bakar. Banyak ranting-ranting pohon sengon yang kering dan jatuh ke tanah. Jadi kita tinggal memungutinya. Tak perlu susah payah memanjat untuk mendapatkan kayu bakar. Mbah Joyo juga nggak pernah melarang orang untuk mencari kayu bakar di ladangnya, selama tidak mengganggu dan merusak tanaman sengonnya. Sial buatku, saat aku sampai di Jalan Salahan, aku lihat Samijan sudah berada di ladang Mbah Joyo. Mau gak mau, aku harus mencari kayu bakar di tempat lain. Gak enak juga kalau aku ikut cari kayu bakar di sana, karena kita emang lagi musuhan. Akhirnya aku terus saja berjalan ke arah selatan, ke ladang Kang Bejo. Singkat cerita, sampai sore hari, aku udah mengumpulkan seikat besar kayu bakar di ladang Kang Bejo. Setelah istirahat sebentar, aku pun memutuskan untuk pulang. Saat melewati buk yang ada di Jalan Salahan, aku lihat Samijan masih ada di situ, asyik membungkuk-bungkuk di tengah kali kecil di sebelah barat buk. Di dekatnya, di pematang pinggir kali, ada seikat besar kayu bakar. Sepertinya ia sedang menangkap ikan. Di kali itu memang terkenal banyak ikannya. Aku juga sering tuh iseng nyari ikan di situ. Kalinya kecil dan tak begitu dalam, jadi sangat mudah untuk menangkap ikan di situ. Sebenarnya aku juga pengen ikut nyari ikan dulu, mengingat hari belum terlalu sore. Kan lumayan tuh kalau dapat ikan, bisa buat lauk makan malam. Tapi lagi-lagi karena aku dan Samijan lagi musuhan, aku urungkan niat. Akhirnya aku lewat begitu saja, meneruskan perjalanan pulang. Beberapa kali aku sempat melirik ke arah Samijan. Aku yakin anak itu juga melihatku. Tapi ya gitu, kita diem-dieman aja, tanpa bertegur sapa seperti biasanya. Sampai di rumah sudah hampir maghrib. Aku pun segera mandi dan berganti pakaian, lalu bersiap-siap untuk ke musola. Ya, aku punya kegiatan belajar mengaji di musola selepas maghrib bersama anak-anak yang lain. Tengah asyik-asyiknya kami belajar, tiba-tiba datang Lik Sumi, emaknya si Samijan, menemui Pak Mudin yang menjadi guru mengaji kami. Lik Sumi kelihatan panik dan cemas. Ia bilang ke Pak Mudin bahwa Samijan hilang. Tadi siang pamit mau cari kayu bakar dan sampai saat ini belum pulang. Sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Lik Sumi khawatir kalau Samijan minggat, karena sebelum pergi mencari kayu bakar, sempat diomeli sama bapaknya. Aku yang tadi sore melihat Samijan di Kali Salahan pun kemudian menceritakannya kepada Lik Sumi dan Pak Mudin. Mendengar ceritaku, Lik Sumi jadi semakin panik. Ia takut anaknya kenapa-kenapa, mengingat Kali Salahan yang terkenal angker itu. Ada pantangan bagi penduduk desa bahwa saat waktu maghrib tidak boleh berkeliaran di area Tegal Salahan itu. Akhirnya Pak Mudin menyuruh Lek Sumi untuk pulang dan berjanji akan mengajak bapak-bapak warga desa untuk membantu mencari Samijan setelah sholat isya nanti. Lek Sumi pun pulang dan selesai sholat isya, Pak Mudin segera berdiskusi dengan bapak-bapak jemaah sholat, menceritakan kejadian
yang menimpa Samijan. Bapak-bapak yang hadir di situ sebagian yakin kalau Samijan hilang di gondol Wewe Gombel, penghuni kali tersebut. Memang sudah beberapa kali terjadi ada anak hilang dicuri Wewe Gombel di tempat itu. Akhirnya diputuskan untuk mencari Samijan di area Tegal Salahan. Aku dan teman-teman yang kepo pun tak ingin ketinggalan. Meski sudah dilarang oleh Pak Mutin, tapi tetap saja kami membuntuti rombongan bapak-bapak itu. Dengan membawa senter, tampah, dan cangkul, mereka berombongan menuju ke Kali Salahan. Ya, di desa kami, untuk mencari anak yang hilang diculik Wewe Gombel, memang harus menggunakan tampah dan cangkul. Jadi alat-alat ini ditabuh seperti alat musik, sambil mengucapkan mantra. Mantranya sedikit lucu sih menurutku. Jadi begini, tampah dan cangkul ditabuh, kira-kira suaranya begini. Bluk, bluk, ting, bluk, bluk, ting. Itu sambil mengucapkan mantra begini. Mbok wewe, paleno si cabang, bocahe Samijan. Mengucapkannya berlagu seperti orang menyanyi, sambil diiringi terbuhan tampah dan cangkul. Sampai tengah malam, Samijan belum juga ditemukan. Namun, para pencari tidak menyerah. Mereka terus menyusuri kali, bahkan sampai mengelilingi seluruh area Tegal Salahan, sambil terus menabuh tampah dan cangkul. Berhubung sudah larut malam, kami anak-anak yang bandel dan nekat ikut mencari dipaksa untuk pulang oleh Pak Mutin. Sebenarnya kami masih penasaran, tapi karena sudah malam dan mengantuk, kami pun pasrah diantar pulang oleh salah seorang bapak rombongan pencari itu. Esok paginya aku dapat kabar kalau Samijan ditemukan pas menjelang subuh, sedang pulas tertidur di bawah rumpun bambu di sudut ladang Mbah Joyo. Padahal rombongan pencari itu sudah berkali-kali melewati rumpun bambu itu, tapi tak ada satupun yang melihat keberadaan Samijan. Sampai menjelang subuh, Pak Mutin yang melihat Samijan tergeletak di bawah rumpun bambu. Hanya kepalanya terlihat karena seluruh tubuhnya tertutup oleh onggokan daun bambu kering. Jadi seolah-olah Samijan ini tidur berselimut daun-daun bambu kering itu. Anehnya lagi, Samijan sejak saat itu berubah jadi kayak orang linglung. Tatapan matanya kosong, dia juga menjadi bisu, tidak bisa ngomong sama sekali. Diajak ngomong juga tidak ada respon, cuma kadang suka senyum-senyum sendiri. Sampai berbulan-bulan, keadaan Samijan tetap seperti itu. Sudah dibawa berobat kemana-mana, tapi tak ada perubahan. Sampai akhirnya Samijan diungsikan ke rumah kerabat emaknya di kota. Katanya di kota ada tempat pengobatan yang lebih baik. Tapi sampai sekarang kabarnya Samijan masih tetap seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Beruntung kerabat emaknya yang di kota itu baik. Ia menampung dan merawat Samijan sampai sekarang. Memang kerabat emak Samijan ini lumayan kaya. Jadi kalau cuma menampung dan merawat satu orang, enggak jadi masalah. Bahkan kabarnya beliau ini juga membayar orang untuk khusus merawat dan menjaga Samijan. Ya semacam baby sister gitu. Jadi teman-teman, jangan pernah sekali-kali keluyuran ke Tegal Salahan seorang diri, apalagi pas waktu maghrib, kalau tidak ingin bernasib seperti Samijan. Itulah tadi cerita tentang Samijan yang
ambil sama Wewe Gombel. Wewe Gombel, ya itulah hantu yang sering kita dengar. Wanita yang sering menculik anak di waktu surup atau sandikala. Jadi kalau kita punya anak atau saudara yang masih kecil, ketika sudah memasuki waktu peralihan antara sore ke malam, jangan sampai keluyuran ya, apalagi hidup di desa, bahaya tuh, bisa diambil sama jin. Demikian, semoga kalian terhibur dan selamat malam. Semoga kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.